Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, puji serta syukur yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita pada malam hari ini di tempat yang mulia ini, memandang wajah yang mulia, yang dibacakan sejarah orang-orang yang mulia, dibacakan sejarah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita berkumpul di tempat yang mulia ini, kelak Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita di akhirat nanti, di surga nanti bersama orang-orang yang mulia, bahkan orang yang paling mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang tidak asing lagi. Beliau masyaallah, alhamdulillah, beliau dari Samarinda dan beliau alhamdulillah angkatan belajar bahasa Arab lawan Al-Fakir di takhasus Lugha Arabiyah di Majelis Abuya Gur Syukri yang melajari kami dulu Al-Habib Fahmi Mahfud. Jadi beliau Masya Allah dan Al-Fakir sangat bersyukur seangkatan dengan beliau di tempat takhasus Abuya, satu kamar orang sendiri dulu. Dan melihat keadaan sini, Masya Allah, rasa cangkal belajar. Nah, jadi wajar. Nah, jadi kalian, kita kedatangan sidin seperti ini, mudah-mudahan kita kaum mengikuti. Jadi karena sidin cangkal belajar, istirahatnya, amaliyahnya, jadi wajar aja kalau sidin, Masya Allah, bismillah, alhamdulillah. Nah, jadi beliau setelah tamat di Darul Ilmi nyambung ke Darussalam pada Abuya Gur Syukri, kemudian di Florida Robat Fatah, yang pemimpinnya Al-Habib Muhammad bin Saleh Al-Atas ya. Alhamdulillah Al-Fakir mana ke Robat Fatah melangi Aceh ini. Jadi Aceh ini anu dulu anu nyala bawan. Tombak. Jadi kawan sidin lah. Jadi kawan-kawan kami ada namanya Zona Ilmi. Jadi beliau ini tombak di Pasar Bakwan. Kawan-kawan sidin dia ke kubur Al-Habib Omar bin Abdurrahman atau Seriban Wakil. Dia sidin kawan. Jadi Al-Fakir kawannya kan main dengan sidin. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan sidin. Kita mungkin ngajak melihat video yang relasi amahannya ajib-ajib, yang amahannya Masya Allah menggugah hati, yang amahannya ilmiah, bocor cuman Masya Allah dia ulang. Yang cari video ternyata Masya Allah ketahuan mudah-mudahan yang dia pian apa namanya, bilanya pian berbuat zalim dengan orang lain, walaupun pian ading fasid tersambak di jembatan. Ulama cuma kuasa. Jadi kalau bagi kita cuma ikuti pengajian saja, jadi Masya Allah luar biasa. Nah, jadi karena sedang ngajak kita undang lagi ya Allah, jamaah-jamaah sedih. Jadi sekarang kita apa namanya minta nasihat orang sedih, kita sedih di sini. Soalnya tuanya kita rasa ngenda, belum tentu lagi ya Allah. Mudah-mudahan kita kalau kita kamu di sini kita. Amin. Serta mudah-mudahan tak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi thayyibin tahirin sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Yang kita muliakan guru kita akhirnya Guru Ali Suhaidi, mudah-mudahan sering panjang umur. Amin. Mudah-mudahan sehat afiat. Amin. Dan doakan sidin mudah-mudahan kabul segala hajat. Amin.
dan doakan Sidin mudahan berbini 6. Umurnya 6 nyaman kami bagi 2. Alhamdulillah seluruh para santri di Ribatul Mustafa, mudah-mudahan kita semua yang hadir ini menjadi orang-orang yang insya Allah benar-benar kelak di hari kiamat membanggakan Nabi kita Muhammad. Dan mudah-mudahan sampai hari kiamat Nabi Muhammad berkenan mengakui kita sebagai umat beliau. Ulun gembira karena hari ini alhamdulillah ulun berkumpul dengan bangsa ulun. Mudah-mudahan kami ini Allah jadikan sebagaimana yang Allah katakan dalam hadis, sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 kelompok orang yang mereka akan mendapat perlindungan dari Allah, akan diberikan tempat bernaung oleh Allah di hari yang tidak ada tempat bernaung, tempat berlindung terkecuali tempat yang disiapkan Allah. Salah satunya adalah rajulan tahabba billah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, yaitu orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka bertemu dan berpisah karena Allah. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Dulu kami memang seasrama ketika ditakasus pada Abuya, dan alhamdulillah Allah berikan kami panjang umur sehingga kami berikan kesehatan bertemu di tempat ini. Sebenarnya ada berpanjang lebar. Ulun ini jujur aja paling berat apabila disuruh untuk berbicara di Martapura ini. Karena kita ingat dari di Martapura ini posisi kita sebagai seorang santri dan banyak sekali mendapatkan jasa-jasa dari guru-guru kita di Martapura. Jadi rasanya untuk memberi nasihat itu kata-kata. Lagi pula berceramah di Martapura ini sama kayak menjual uyah lawan orang Madura. Orang Martapura diberi nasihat tuh rasanya kadang. Jadi boleh dikatakan malam ini kita sekadar bagi kisahan aja, berkisahan aja. Kami dulu memiliki beberapa kawan-kawan yang mereka ini berbicara bahasa Arab itu sangat lancar. Dan ternyata kami perhatikan di antara metode yang mereka gunakan adalah mereka tidak mau untuk berbicara sendiri. Jadi kalian pahami baik-baik ini. Jadi dalam bahasa Arab itu terkadang tidak harus kita memiliki lawan bicara. Terkadang ada orang ini menjadikan dirinya itu seakan 2 orang. Inya yang berpendernya jawab-jawab. Ya, tadi kan kawan apa dia tidak memulai gitu. Padahal dia sedang berlatih bagaimana dia bicara, bagaimana dia menyahut. Awalnya dipadahkan orang seperti itu, tapi lama-lama mulut kita tuh jadi luwes. Dibiasakan kita belajar untuk berbicara dengan bahasa Arab, dengan bahasa Quran. Insya Allah kita akan menjadi luas dan ucapan yang kita sampaikan menjadi lugas. Karena bahasa Arab ini dan ini membuat bagaimana kita berpikir dengan cepat. Karena kita sekarang bicara bahasa Arab ini karena sembarangan. Kalau dalam bahasa Indonesia pergi saja. Tapi dalam bahasa Arab kapan kita menggunakan fi'il madhi, kapan kita menggunakan mudhari, kapan fi'il itu kemudian dibuat lazim, kapan fi'il itu dibuat muta'addi. Ini membuat bagaimana otak kita berpikir dengan cepat. Tetapi ala kulli hal kepada para santri sekalian, ketika kalian berada di masa-masa menuntut ilmu seperti hari ini, maka jangan sampai kalian membuang-buang waktu dengan perkara yang sia-sia. Itu yang paling penting bagi orang. Ujar Imam Haddad, wa'lam anna kulla nafasin min anfasik jauharatun la qimata. Ujar sini, ketahuilah bahwasanya setiap desah nafas yang keluar dari dirimu itu adalah permata yang tidak ternilai harganya. Rugi kita bila waktu itu banyak terbuang untuk perkara yang sia-sia. Dulu kalau kita mendengar manaqib Al-Imam Abu Hatim, itu beliau itu membaca kitab, membaca buku. Rajin membaca buku, boleh dikatakan kutu buku kitab. Kutu kitab. Ketika beliau membaca,
Ahlan marhaban. Alhamdulillah. Jadi Al-Imam Abu Hatim itu ketika beliau membaca buku dan membaca kitab, beliau ini karena asiknya membaca kitab sampai ditawari makan. Beliau kada akan makan sebelum ada di antara murid atau keluarga Zirin yang membacakan kitab sambil Zirin makan. Saking kada mau membuang-buang waktu dengan ilmu, dengan sesuatu yang berbeda. Bahkan kami pernah baca Imam Abu Hatim itu bahkan beliau tidak masuk WC, kada masuk WC kecuali di luar WC itu ada kawan yang membacakan kitab benyaring. Ya, sampai beliau di dalam WC pun mendengar ilmu yang disampaikan oleh si murid di luar WC. Dulu begitu juga kami dengar manaqibnya Habib Muhammad bin Ahmad al-Mahzar yang di Bondowoso di Ampel Kubar. Beliau ini apabila melakukan perjalanan dengan Habib Ahmad bin Hasan al-Afdal, itu beliau katakan Habib Ahmad bin Hasan tidak pernah naik kendaraan, apakah dari Buraidah misalnya ke Wadi Dauan atau kemana, terkecuali beliau akan berjalan berdampingan dengan murid. Beliau di satu himar, murid yang lain di himar sebelah sambil membacakan kitab sambil berjalan. Jadi maksud kita hari ini kita Allah berikan nikmat berupa kemajuan teknologi, sehingga dengan teknologi ini kadang-kadang kita cukup setel, kita bisa mendengarkan ceramah siapapun yang kita mau. Dulu kita ingat ketika pengajian Abah dulu, kita bila sudah datang ke pengajian ya sudah itu yang kita dapatkan, dan bila kita catat kita dapat. Paling mentok apabila misalnya kita membawa rekaman baru pakai Sony merekam, bila sudah selesai. Untuk mengulang itu agak sulit dulu. Tapi hari ini terkadang orang mengupload itu ceramah dari tahun 90-an. Jaka bahasanya itu jaka ibu-ibu sambil memasak, kau aja mendengar ceramah. Ya memasak kan pakai telinga aja Allah. Karena yang berbeda telinga kita. Nah, maka telinga kita digunakan untuk mendengarkan hal yang seru. Kadang saya juga kita hendak tidur, kita hendak luring ini, kadang mungkin kan begitu kita berbaring kita langsung kepajang kan mungkin. Ada waktu di mana kita menunggu kita tertidur. Nah, dengarkan nasihat para ulama. Dulu ulun diisi kawan mulai. Kawan ini memang masya Allah. Orangnya itu jaka bahasa kita apa ya? Ini kada bisa mendengar sesuatu mesti dicari tahunya apa yang didengar. Dulu boleh orang membicarakan sejarah 65. Lalu dalam sejarah 65 itu disebut ini apa aja yang dengarnya cari. Ini penasaran orangnya. Memang santri itu harus seperti itu. Karena salah satu syarat seorang santri harus tamak dengan ilmu. Ini kawan ini bila ia mendengar misalnya di dalam sejarah 65 disebut nama misalnya Syam, Qamaruz Zaman, dicari ya. Siapa Syam itu carinya? Oh, Syam itu ini. Karena bila belajar sejarah PKI, Brigjen Suparjo carinya siapa sih Suparjo? Nah, jualan mie ayam di Pak Oman itu aja. Ini orang penasaran apa yang ia dengar ini cari. Nah, mestinya kayak itu juga kita punya ilmu. Ketika kita mendengar tentang siapapun orang yang ada di dalam kitab yang kita baca, cari tahu siapa orangnya. Jangan lewat-lewat aja nama tokoh ulama-ulama kita tanpa kita ketahui bagaimana sejarah hidup mereka. Terkadang kita baca di dalam kitab tuh kena Abbas At-Tahabi Abdullah bin Husain bin Tahir. Cari bagaimana riwayat hidupnya. Bila kada dapat bertakun lewat guru-guru Abdullah bin Husain bin Tahir itu siapa? Supaya kita tahu nama orang-orang. Karena bila tidak seperti itu sulit. Kita ini berada di zaman. Ini Kalsel. Meskipun Kalimantan Timur menjadi ibu kota, kita bisa katakan Kalsel ini menjadi penyangga ibu kota. Karena sangat berdekatan sekali dengan titik ibu kota. Ibu kota itu daerah Pasir, daerah Penajam, dan daerah Samboja. Tidak jauh dari sini. Berarti tidak lama lagi Kalsel ini menjadi penyangga utama ibu kota. Kita akan saksikan nanti bahkan di Martapura ini, mungkin 10-20 tahun akan datang, akan banyak orang-orang yang datang ke kota ini. Dengan berbagai macam kepentingan, orang Baadu hidup di sini. Saat ini mungkin mal berada di luar Kabupaten Banjar, tapi kita tidak tahu 10-20 tahun akan datang. Orang Inggris datang, orang Jepang datang, orang Cina datang, macam-macam orang bakal datang. Dan ketika mereka hidup di kampung ini, kadang mungkin hubungan itu karena mencari hiburan, mestinya menghibur diri.
Maka orang Inggris, orang Cina bilangnya menghibur diri itu kan mungkin kan kemudahan. Merasa ada mungkin. Mestinya menghibur diri karena dengan mendirikan klub malam, mendirikan diskotik dan seterusnya. Nah ini juga mesti waspada hal seperti itu. Maka keberadaan kalian para santri inilah yang diharapkan untuk menjadi benteng bagi kampung kita di masa-masa yang akan datang. Karena kalian inilah harapan, mudah-mudahan di masa-masa yang akan datang itu sangat bermanfaat bagi anak dan bagi siapapun yang ada di sekitar kalian. Jadi sekali lagi kami tidak berpanjang lebar, kami hanya ingin ceritakan itu saja bahwa para salaf kita mereka tidak mencapai apa yang mereka dapatkan hari ini kecuali dengan kesungguhan. Benar-benar dengan kesungguhan. Jadi bacalah biografi para ulama bagaimana mereka ini di dalam perjuangannya menuntut ilmu agama. Dan kita bersungguh-sungguhlah berjalan di jalan para ulama. Makanya sidin alhamdulillah orang soleh, anak dan cucu dari orang-orang soleh. Kita kan setidaknya ikuti jalan mereka. Ikuti jalan mereka. Ya. Insya Allah kita pun akan sampai di tempat yang mereka sampai juga. Dan kitanya alhamdulillah. Ini kalian belajar di tempat ini mungkin saat kalian terhubung kepada Sayyidina Al-Habib Umar dan juga kepada masyayikh kita yang ada di Martapura. Maka ini sebenarnya di masa saat ini boleh dikatakan sebagai bentuk baiat kalian. Apalagi Yusuf Aidi datang dari Hadramaut, beliau berjalan di sana atas Thariqah Alawiyah, yang Thariqah Alawiyah itu memiliki 5 landasan. Yang pertama itu ilmu. Nah maka kalian ini kalau kita tidak bisa menjalankan 5 landasan itu, minimal yang pertama kita jalankan yaitu menuntut ilmu. Karena dengan kalian menuntut ilmu bersungguh-sungguh, kami ingat perkataan Al-Imam Abdul Abbas Al-Mursi, ujar beliau, ya waladi man baya'ana bisidqin, wahai anakku, barang siapa yang berbaiat kepada kami sungguh-sungguh. Dan kita berjalan jujur di jalan mereka ini, di jalan para rijal ini, berjalan jujur semampu kita. Ujar beliau, wahai anakku, siapa yang berbaiat kepada kami dengan kesungguhan hatinya, walam yasil ilallah, dan ternyata kada sampai juga ke Tuhan. Sudah berbaiat berjalan tapi kada sampai juga ke Tuhan. Wala ibadah bihi nafsu, dan ini dipermainkan oleh nafsunya. Dipermainkan nafsu. Famata, lalu kemudian ia mati dalam keadaan dipermainkan nafsunya dan dalam keadaan ia belum sampai kepada Tuhan. Ujar Abdul Abbas Al-Mursi, mata ala wilayatil muhaqqaqah, maka orang itu mati di atas derajat kewalian yang tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi ini pentingnya kita berjalan di jalan mereka sekalipun tidak sampai. Sekalipun kita tidak sampai, illam tara fi nafsikal wilayah fa ahibba ahlal wilayah fa inna mahabbata ahlil wilayah di wilayah. Ketika kalian tidak melihat ciri-ciri kewalian di diri kita, dasar ada ciri-ciri wali. Mun waluh ada. Jadi ketika kita tidak melihat ciri-ciri di diri kita, maka cintai orang-orang seperti itu. Karena sebenarnya kecintaan terhadap para wali itu adalah ainul wilayah. Kecintaan kepada wali itu hakikat kewalian itu sendiri. Itulah yang menyebabkan kita berkumpul bersama mereka insyaallah. Jadi bujur-bujur kita bersama-sama hadir di tempat ini niatkan untuk menuntut ilmu sampai ke mati. Sampai mati. Mungkin aja sampai mati aku di sini tidak keluar lagi. Artinya boleh jadi setelah pulang dari sini kita berdagang, tetapi kapan ada waktu kita tetap menuntut ilmu. Apapun profesi kita ke depan, kita tetap jangan meninggalkan waktu untuk menuntut ilmu. Ketika kita berniat menuntut ilmu sampai mati kita misalnya, apakah di atas kasur, apakah ketika berdagang atau apapun, maka di dalam itu dikatakan orang ini mati dalam keadaan syahid akhirat. Orang yang mati dalam keadaan menuntut ilmu meskipun matinya dari neraka. Jadi bersungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu. Yang kedua, niatkan semua umur yang kalian miliki untuk berkhidmat untuk agama Nabi Muhammad. Karena Allah pasti akan tanya kalian tentang bagaimana yang kalian lakukan terhadap agama Nabi dan apa yang kalian lakukan kepada sesama umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini saling mencintai karena Allah saling mengunjungi, saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Kita saling menguatkan, yashuddu ba'dukum ba'd, saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Karena ingat, kita ini dijadikan oleh Allah bersaudara sebagai umat Nabi Muhammad.
Ini mungkin di pondok ini ada semua orang Banjar, mungkin ada Jawa, mungkin ada Madura, mungkin ada Bugis, mungkin ada Kutai, ada yang dari Sumatera. Hari ini kita tidak bicara suku. Hari ini semua disatukan oleh Allah di tempat ini, hanya satu titelnya, yaitu umat Sayyidina Muhammad. Maka nikmatnya syukuri dan jangan mau lagi di luar sana kita dipecah belah orang, baik atas nama suku, baik atas nama partai, baik atas nama ormas. Jangan dipecah belah orang. Dan gunakan waktu kalian di sini untuk menuntut ilmu Nabi, mencari warisan Nabi, dan diperbanyak bersalawat kepada Nabi. Karena kesungguhan kalian kepada Nabi Muhammad ini akan ditanya oleh Allah. Karena kita jawab bahwa ulun, ya Allah, ada menarik dari Suriah itu adalah Syekh Hasan Hafal, munsyid, orang yang menghabiskan umurnya hanya untuk memuji Nabi Muhammad. Beliau berwasiat apabila mati, itu bahkan di YouTube ada di luar Syekh Hasan Hafal. Ketika beliau mati, beliau berwasiat, apabila aku mati sebelum dikubur, itu di atas mayatku dibacakan qasidah. Jadi jenazahnya sudah diandak, dimandikan, dikafankan, diandak di lantai, lalu kemudian di atas ditabuh rebana, disalawatkan. Kenapa? Ujar Sidin, jangan sampai kematianku menghalangi aku dari salawat kepada Nabi Muhammad. Mun aku kada kawa membaca, untuk saling ngaku dakarkan pujian kepada Nabi. Nah, hebatnya lagi ada seorang ulama di sana ketika mentalkinkan Syekh Hasan Hafal, ketika mentalkin, ajib talkinnya. Apa? Ketika beliau mentalkinkan ma taqulu fi hadzal rajul alladhi bu'itha fikum wa fil khalqi ijma'in. Ditanyakan kita tentang Nabi Muhammad, apa perkataan tukang talqin? Apa perkataannya? Dikatakan oleh tukang talqin, idza ja'akal malakan wa qala laka ma taqulu fi hadzal rajul alladhi bu'itha fikum wa fil khalqi ajma'in. Faqul lahuma bila khauf wala faza. Apa ngeri artinya? Artinya faqul lahuma huwa sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Huwa sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Fala tas'alani anhu. Jangan tanya aku tentang Nabi Muhammad. Li'anni amdaitu umri ala madinihi sallallahu alaihi wasallam. Ikam kada usah jaga ibarat kita tuh Hasan Hafal. Ikam bila ditakuni malaikat tuh kena tentang Nabi Muhammad, padahal malaikat itu malaikat jangan banyak tanya. Kada usah menakuni aku tentang orang ini. Kenapa? Karena aku menghabiskan seluruh umurku untuk memuji orang ini. Jadi kepada tanya aku tentang diri, seumur hidup kan ini kan aku puji. Nang kaya apa itu? Ini mengingatkan kita kepada perkataan Al-Imam Sajjad, Sayyid Al-Imam Sajjad, Al-Imam Ali Zain Al-Abidin. Suatu hari beliau dikatakan marra Sayyidina Sajjad ala qaumi yatadarasuna fi qawlihi ta'ala thumma latus'alunna yawma idzin 'anil nar. Jadi suatu hari Al-Imam Ali Zain Al-Abidin berjalan. Beliau bertemu dengan sekelompok orang yang sedang asik berdiskusi tentang makna firman Allah, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil nar. Wajah kullu wahidin bima fa'ala. Ujar Imam Sajjad, ketahuilah bahwa nikmat yang kelak di hari kiamat kalian akan Allah tanya tentang nikmat itu adalah kakekku Nabi Muhammad SAW. Artinya kita semua nanti di hari kiamat Allah bakal tanya bagaimana kita dengan Nabi Muhammad SAW. Di dalam belajar jangan lupa kalian dengan sholawat kepada Nabi Muhammad, atau bacalah kitab dengan niat untuk mengambil warisan Nabi Muhammad. Ulun ingat, ulun sering mengatakan di depan Nabi Muhammad, bila ada kawan itu bahada, maka ulun kadang memuji kawan tadi. Ulun dikatakan man khadam. Orang apabila berkhidmat dia mesti unggul. Suatu hari ini bakal menjadi orang yang Allah naikkan derajatnya di sisi Allah, dan di hadapan manusianya bakal unggul. Apa jawaban Habib Muhammad ketika ulun katakan man khadam? Ujar Habib Muhammad, ya Ahmad, wa man ta'allam taqaddam. Artinya tidak semua di antara kita ini itu berkhidmat dengan cara menyapu lantai. Khidmat terpenting bagi kalian para santri adalah gunakan kecerdasan kalian.
gunakan ilmu kalian, gunakan waktu kalian untuk berkhidmat dengan ilmu yang dijulung keguruan. Itu khidmat yang bujur seorang santri. Artinya jangan maaf-maaf, oke menyapu, oke mengolahkan teh, tapi begitu belajarannya guring. Guring. Nah kitabnya berikit bila dibuka, bangun liur banget. Berkhidmat mengolahkan teh, berkhidmat mengolahkan banyu, tapi begitu belajar kan perhatikan kemana-mana pikiran. Maka gunakan otak kalian berkhidmat lawan guru. Ini sebenarnya khidmat yang sesungguhnya, karena kalian ini berkhidmat menggunakan kecerdasan, menggunakan perhatian, menggunakan fokus, karena ini nanti yang akan kalian sebarkan ke kampung-kampung ilmu guru. Itu khidmat itu. Makanya berkadang dengan sikap, dengan kita mengolahkan teh bagus, tapi dari Habib Muhammad wa man ta'allam taqaddam. Orang yang belajar sungguh-sungguh ini akan lebih terdepan lagi dari orang itu. Jelas nih kira-kira. Makanya ulama kita terkadang sebagian santri itu apabila orang sangat cerdas, terkadang ingin berizin Habib ulun hendak umpat bahadan, kadang Habib kada izinkan. Kenapa? Maksud Habib gunakan otak ente itu berhadap. Serap bujur-bujur ilmu yang diberikan guru. Karena ente lah kena harapan guru ketika berada di kampung untuk menyebarkan ilmu Nabi Muhammad. Nah, jadi gunakanlah apa yang Allah berikan kepada kita, baik kecerdasan, baik waktu yang luang untuk membaca kitab-kitab agama. Dan sekali lagi jangan sampai waktunya kosong dari kita. Satu lagi, para santri itu aib. Para santri itu aib apabila mereka kadang membawa pulpen dan catatan. Ingat betul. Dulu kami dengan Sayyid Abu Bakar Al-Ahda, bila pulpen tertinggal belajar waris kada boleh masuk. Bila pulpen membawa buku ke dada, kada boleh masuk. Buku membawa pulpen, membawa siwak kada terbawa, kada boleh masuk. Siwak terbawa, pulpen terbawa, catatan terbawa, terdahulu sini masuk, kada boleh masuk. Jadi terkadang kedisiplinan itu perlu dalam belajar. Dulu mungkin guru saya ini ketemu Ali bin Muhammad bin Thalib. Al-Aqsar Ali bin Muhammad bin Thalib itu dikatakan mufti Hurairah, murid Habib Abdullah bin Umar Syatibi. Beliau itu menghafalkan Alfiyah, menghafalkan Rahbiyah, menghafalkan Zubat. Itu beliau bertani dari Hurairah, keluar kota Hurairah itu bertani dengan bapaknya berkebun. Dari Hurairah sudah menghafal banyak matan. Dan beliau dididik oleh Abah Sidin, tulak bertani, semua matan meninggal. Karena sampai di sana baca satu bait. Terus dibaca sambil mencampur satu bait, jadi Abah Sidin kada mau baca, disuruh Abah Sidin stop, jangan dulu campur, ingati sampai dapat. Bila kada dapat disuruh bulik ke rumah cuma untuk menyambung satu bait itu. Kada boleh bawa kita berbulik ke rumah, cari apa sambungannya, berbulik lagi ke sini, ulang lagi baca, sambung ulang. Bila target sehari itu misalnya 100 bait, di bait ke 45 sandat bulik. Waktu datang sampai 100 target sehari, sampai bait ke 89 sandat bulik lagi. Kayak itu mereka dengan itu. Nah maksud kita, kalau kita melihat para imam kita, para aslaf kita seperti itu, mudah-mudahan sedikit banyak kita kawal mengumpati mereka, karena kalau seluruhnya sedikit barang. Karena hari ini masya Allah kitab-kitab kita begitu mudah untuk mendapatkan, berbeda dengan dahulu. Dahulu sulitnya mereka mendapatkan kitab, hari ini subhanallah kita bisa dapatkan kitab apapun yang kita mau dengan nuskah bagaimanapun, dengan cetakan bagaimanapun. Kada kawan nukar kitabnya kita bisa lihat PDF-nya sekarang. Bahkan orang sudah buatkan aplikasinya. Baik di Android, baik di iOS, ada aplikasinya. Nah, jadi tinggal kita yang bersungguh-sungguh kemudian menggunakan waktu ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini diberkahi Allah. Jadi sekali lagi dulu kada berpanjang lebar, ini hanya sekedar kita berkesahan bagaimana para ulama-ulama kita, para aslaf kita dalam menuntut ilmu. Jadi bersemangatlah kalian menuntut ilmu agama. Sekali lagi bersemangatlah dalam menuntut ilmu agama. Ingat-ingat ulama kita dahulu, Imam Syafi'i, wa hafidhul Quran wa huwa ibnu sab'i sinin. Imam Syafi'i itu hafal Quran umur 7 tahun. Begitu juga Abah Guru kan, hafidhul Quran wa ibnu sab'i sinin. Begitu juga saya sama. Mereka ini hafal Quran umur 7 tahun. 7 tahun hafal Quran di luar kepala. Tapi insya Allah kita berdatanya di luar kepala. Di luar kepala. Dan bahkan dikatakan Syekh Salman itu wa tabahhara fi fiqh Syafi'i wa huwa ibnu 9 sinin. Dan ilmu di dalam mazhab Syafi'i itu seperti lautan, karena umur sini baru 9 tahun.
Imam Syafi'inya sendiri, ulun ingat pernah membaca satu manaqib. Ketika umur 14 tahun, Imam Syafi'i itu sudah diberikan izin untuk menjadi mufti, memberi fatwa di masjid. Umur 14 tahun. Suatu hari siang-siang bulan Ramadan, ini nang murid berulang kanal banyak. Muridnya umur 14 tahun, gurunya umur 14 tahun, menyampaikan fatwa, menjawab pertanyaan dari para ulama-ulama besar. Banyak ulama yang hadir nang Tuhan. Suatu hari di bulan Ramadan, Sidin menjelaskan hukum. Di bulan Ramadan di siang hari, pertengahan menjelaskan, rupanya haus minum. Bulan Ramadan minum. Lalu murid-murid bertakun, ujar murid-murid Sidin, wahai imam, kenapa jadi bulan Ramadan pian minum? Apa jawaban Imam Syafi'i? Ujar Imam Syafi'i, aku belum balik kada wajib puasa. Belum balik kurangnya, tetapi memberikan fatwa. Ujar Imam Syafi'i itu balik dengan umur. Belum balik deh. Kayak apa itu? Bayangkan ya, 14 tahun. Ada kita yang 14 tahun bah, hafal nama Prepare. Andai kata diulah pangkat dalam permainan perang bisa jadi abdalnya. Syaratnya main. Nah ini mereka lah, para imam itu seperti itu. Jadi mudah-mudahan apa yang kami ceritakan ini sedikit menggugah kita, dan mestinya kita dalam menuntut ilmu sabar ya. Sabar dalam menuntut ilmu, jangan terburu-buru ikuti kurikulum yang telah diberikan. Jangan tergesa-gesa. Menuntut ilmu itu ada begitu, diperlukan turun zaman, diperlukan waktu yang panjang dalam itu. Dan hakikatnya sampai nanti kita ingat Datu kan 35 tahun di Mekah Madinah, bahkan di umur 70 sebelum Datu bulik, itu pun Datu hendak ke Azhar lagi. Umur 70 hendak ke Azhar lagi. Mau melihat kita rasa halus kita. Umur 70 tahun Datu masih hendak ke Azhar. Cuma guru-guru Sidinban waktu itu memberikan pertimbangan bahwa mungkin masyarakat di kampung lebih membutuhkan terhadap dakwah beliau. Nah, itu salah satu yang mendasari beliau akhirnya kembalilah ke Banjar. Tapi kita lihat bagaimana umur Datu 70 itu masih sangat bersemangat dalam menuntut ilmu. Nah, itulah yang kita harapkan. Mudah-mudahan Allah dudukkan kalian di sini di hadapan guru kalian. Ya Allah sanadnya bersambung kepada guru mereka, wali dari seorang wali sampai kepada Nabi Muhammad. Itu insya Allah menunjukkan berarti memang Allah menghendaki kebaikan untuk kita. May yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Imam Ibnu Athaillah katakan, ujar Imam Ibnu Athaillah, subhana man lam yaj'alid dalila alaih illa min haitsu dalil. Subhana man lam yaj'alid dalil ala awliyaihi illa min haitsu dalil alaih. Maha suci Allah yang tidak memberikan kepada kita petunjuk untuk sampai kepada seorang wali, terkecuali memang Allah menghendaki kita sampai ke Tuhan. Jadi kita datang kepada seorang guru ini bersandar kepada gurunya. Sebenarnya Allah ketika kita diberikan Allah kemudahan datang kepada seorang guru, memang Allah tuh hendak menyampaikan kita kepada sini. Walam yuwassil ilaihim illa man arada an yuwassilahu ilaihi. Dan Allah tidak menyampaikan kita kepada seorang guru terkecuali memang orang-orang yang dikehendaki oleh Allah sampai kepada kita. Dan yang kita maksud tadi lah, jadi kita bersyukur kepada Allah, boleh jadi mudah-mudahan kita duduk di hadapan guru-guru kita ini sebagai bentuk Allah menghendaki kebaikan untuk kita semua. Dan sekali dulu mohon maaf berbicara di tempat ini, sekali lagi ulun datang ke sini kada lain karena ulun mengharapkan keberkahan kalian semua, karena kalian ini penuntut ilmu yang dikatakan dalam hadis inna talibal ilm yastaghfiru lahu man fis samai wal ard hatta al-hitan fil ma. Orang yang menuntut ilmu itu akan dimintakan ampun oleh semua penduduk langit dan bumi. Penduduk langit, penduduk bumi, semuanya minta ampun. Sampai iwak memang ada di banyak. Ya. Termasuk nang lundu, bunta-bunta. Lundu betakai dia itu lundu tuh biar kakaknya minta ampun dengan kita. Mintakan ampun. Nah jadi ulun berharap mudahan dengan berkumpul bersama kalian dosa-dosa ulun diampuni Allah Ta'ala. Amin. Dengan berkumpul bersama kalian mudahan Allah berkenan menjadikan kami orang-orang yang saleh. Dan mudah-mudahan dengan berkumpul dengan para guru-guru ini
mereka berasal dari keturunan orang-orang soleh. Mudah-mudahan anak cucu kita dijadikan orang-orang soleh. Dan mudah-mudahan kalian semua pun mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi, jangan pernah berhenti dalam menuntut ilmu agama. Hari ini sekali lagi kitab itu mudah dicari, tinggal bagaimana semangat kalian berilmu. Pelajari bujur-bujur madhab kita Imam Syafi'i. Dan kemudian tidak cukup di situ, kemudian kita pelajari perbedaan pendapat di dalam madhab. Dan kalau perlu sampai kalian memahami bagaimana perbedaan pendapat di dalam madhab dan bagaimana manhaj mereka kemudian menjadikan hukum itu masak, bagaimana metode mereka dalam menentukan hukum tersebut. Nah, jadi ini kami perlu sampaikan, sekali lagi kami ulang bahwa adanya musbahah. Nah, di media sosial kan banyak musbahah sekarang, ada Ustadz Somad, ini keberadaan mereka ini sebenarnya itu membuat standar yang tinggi untuk para dai. Jadi dai itu kalau sembarangan lagi tampil di YouTube, tampil di TV, karena standarnya sudah sangat tinggi. Ya, Ustadz Somad kan S2-nya di Maroko, S3-nya di Sudan. Macam dia Musbah, ahli tafsir, murid Mbah Maimun. Mbah Maimun ini murid daripada Sayyid Alwi bin Abbas. Beliau mufassir, makanya Mbah Maimun itu mufassir juga. Makanya Musbah itu ahli dalam tafsir. Jadi adanya mereka ini membuat standar yang tinggi bagi kita. Jadi kita harus bersemangat mengejar standar itu. Bukan untuk mencari kehormatan di mata manusia, tapi semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena zaman kita berada di ujung zaman di mana para ruwaib itu sudah mulai tampil. Orang-orang yang tidak memahami agama mulai berbicara tentang agama. Ya, mereka bicara tentang agama. Doakan guru-guru kalian mudah panjang umur, mudah mereka sehat afiat, dan tolong dibantu mereka semampu kalian. Apa yang kalian bisa lakukan ditolongi guru. Ditolongi guru. Nah, semampu kita apapun yang kita bisa, bantu guru. Paling kadang tadi berkhidmat dengan guru dan gunakan waktu kalian untuk serius belajar di hadapan guru-guru kita. Allah mengampuni dosa kita, Allah tutup segala dan kekurangan kita. Dan sekali lagi selamat kepada guru Edi. Alhamdulillah atas nama Allah berikan adanya ribat ini, mudah-mudahan apa yang beliau lakukan ini membanggakan datu-datu beliau dan insya Allah akan menjadi hal yang mendinginkan mata guru-guru beliau di Hadramaut dan juga di Martapura. Dan mudah-mudahan beliau beserta guru-guru kita yang hadir menjadi salah satu umat yang insya Allah akan dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah di Bulughul Arabiyah, perhatikan bujur-bujur, biasakan, usahakan untuk berbicara bahasa Arab. Bicara bahasa Arab, tapi ini hari-hari bahasa Arab pula, wajib bahasa Arab pula. Bahasa Arab, meskipun kada wajib, anggaplah sunnah muakkad. Fardu kifayah barang. Nang kira-kira berbandar bahasa Arab, biar awalnya bercampur-campur ada apa? Ada apa? Ilah nyawanya. Ada apa? Anak murid bera aja. Yang penting jalan, yang penting jalan. Kata kawas semuaan sedikit. Pokoknya atur aja itu yang penting bahasa Arab jalan, paham? Coba jangan pakai itu terus. Kenapa aja ada guru kayak gitu jalan Arab separoh. Jadi bahasa Arab dibiasakan karena itu insya Allah akan membuat kita lugas dan fasih di dalam berbicara. Jadi bahasa Arab ini berkah karena ini bahasanya para aulia. Jadi kita niatkan belajar bahasa Arab ini mempelajari bahasa yang dipelajari oleh para aulia. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita berkat. Allah berkati kita berkat. Hanya ulun datangnya hendak bebenderan pakai saran lawan guru saya ini. Soalnya julu ngimik malah. Mudah-mudahan kita semua sehat. Bila ke Samarinda jangan lupa kita berjalanan juga insyaallah kita di Samarinda. Nah, mudah-mudahan kita semua kabul hajat, berkumpul di dunia, berkumpul di akhirat. Kita bersama-sama mudah-mudahan berada di bawah panji-panji Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita berada husnul khatimah ba'da tulil umur fi khair lutuf wa afiyah. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala yaghfir lana dzunub wa yastur 'uyub wa yaj'alna kullal qurub wa nasallallahu yarzuqna wa iyyakum mahabbatus salihin wa yatawaffana 'ala millatihim wa shukran suratihim min ghairi sabiqati 'adab wa fitnah wa fitnatin wa hizab wa hadhihi wa 'ala kulli ma nawadihi sallallahu alaihi wa hadratin nabiyil fatihah. Ini mungkin yang kami bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Insyaallah. Sampai. Ya itu ya Allah. Sehat alhamdulillah.
Masya Allah, tambah cahaya. Jadi satu ciri-ciri bini 3 Pak. Seciplik, tahu benar dulu. Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa laqad asharatu linati man awsafahu tuhil quluba tuhayyijul asjana. Wallahu qad asna alayhi fama yusawi al-qawlu min aw yakunu sanana. Lakinnahu man bisara'i qad da'a limalihi safwati rabbina wa hadana. Wa in tajasna bil mawaddati hahuna narfa'u ayni faqrina wa rujana. Lil wahidil ahadil ilahi ilahana mutawassilina biman ilahi da'ana. Muhtarihi wa habibihi wa sahbihi zaydil wujudi bihil ilaha habana. Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, bil Mustafa bal ajib dawana. Anta lana ya dhufrana fi hadhihi dunya wa fi ukhrana. Aslih lana al-ahwal waghfir dhanbana wa la tu'akhidh rabbi in akhtana. Wasruf bina fi najwa al-Mustafa sabbit ala kadamil habibi khutana. Arina bi fadli minka tal'at amadin fi bahjatil aynur ridha tar'ana. Warqud bihi fi kulli halin hablana wa hibala man wadda wa man walana. Wal muhsinina wa man ajaba nida'ana wa dawil huquqi wa taliban awsana. Wal hadirina wa sa'iyan fi jam'ina ha nahnu bayna ilayka anta tarana. ولقد رجوناك فاكس لنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في البقاع الأرض واقمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعافي آجلا مرضانا. واقض لنا الحاجات واسن حتمنا إن الممات واصلها عقبانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حرقت له الصفاء الصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين.